Shalom Aleichem bersama Masia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu kakak dari Pak Sony ya, yang jiwa baru yang hari ini datang bergabung bersama dengan kita. Selamat datang di komunitas Ortodok Jana Suci Petrus Semarang, Ibu. Kiranya minggu depan juga bisa hadir lagi bersama dengan kita untuk kita bisa beribadah. Mungkin sedikit pengenalan ya. Kalau orang peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi Gereja Ortodoks Indonesia itu sudah ada sebenarnya. Kalau gereja ortodoksnya sendiri sudah ada sejak tahun 33. Lahir di kota Yerusalem pada waktu Pentakosta, dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada waktu itu namanya belum ortodoks, masih namanya adalah pengikut jalan Tuhan ya. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25, di Antiokialah murid-murid pengikut jalan Tuhan pertama kali disebut sebagai Kristianos atau Kristen, pengikut Kristus. Nah, kata ortodoks sendiri itu dari bahasa Yunani, yaitu ortos dan doxa. Ortos artinya benar, sejati, lurus atau murni, sedangkan doxa artinya adalah ajaran. Nah, kenapa akhirnya kekristenan memakai nama ortodoks? Karena pada saat kekristenan muncul, demikianlah juga muncul bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Pada waktu zaman para rasul adalah ajaran Gnostikisme, ajaran Yudaisme, dan setelah era para rasul ada ajaran-ajaran lain seperti Montanus, Arianisme, Kerintus, dan lain sebagainya. Sehingga ajaran-ajaran ini mengatasnamakan Kristen juga, Bapak Ibu. Mereka beribadah juga seperti ibadahnya orang-orang Kristen Ortodoks. Mereka juga menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka juga sama menyembah Yesus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, ada roh yang lain. Ada Yesus Barabas. Barabas itu nama lengkapnya Yesus Barabas, Bapak Ibu. Barabas yang dibebaskan, pemberontak ya. Ada Yesus Justus. Jadi ada banyak Yesus yang lain, apalagi di Brasil. Di Brasil banyak pemain sepak bola yang pakai nama Jesus ya. Jesus siapa? Jesus Fernandes, Jesus lain sebagainya. Ada banyak Yesus. Nah, oleh karena itu ajaran mereka disebut sebagai heterodoks. Nah, lawan kata dari ortodoks adalah heterodoks. Hetero artinya beragam, heterogen. Jadi bermacam-macam ajaran. Ada yang membuat ajarannya sendiri, ada yang mencampur adukan ajaran, tapi tetap namanya Kristen. Tetap namanya dibungkus dengan Kristen atau Yesus. Nah, untuk membedakan ajaran Kristen yang murni sejak zaman para rasul hidup, kemudian diteruskan oleh para bapak rasuli, murid-murid para rasul, diteruskan kepada zaman para bapak gereja sampai ke tahun sekarang kita hidup 2023. Bahkan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, ada satu ajaran yang tetap murni dan tetap dijaga. Jana Suci Athanasius Agung mengatakan bahwa ortodoksia atau ajaran yang lurus adalah apa yang Kristus khotbahkan, apa yang para rasul beritakan, dan apa yang para bapak gereja jaga. Bapak Ibu, surat Yudas pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa iman Kristen itu diberikan sekali untuk selamanya bagi orang-orang kudus. Apa yang sudah diberikan sekali untuk selamanya itu sudah sempurna, Bapak Ibu, sudah perfect. Apa yang bulat itu sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah-tambahi, tidak perlu lagi dikurang-kurangi. Yang perlu apa, Bapak Ibu? Yang perlu adalah
dijaga. Nah, jangan kita mengira, wah kalau mendengar kata ortodoks itu berarti gereja yang kolot, gereja yang kuno, gereja yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, ada pendapat seperti itu. Saya pribadi juga demikian dulu Bapak Ibu. Menganggap bahwa gereja ortodoks ini gereja yang kuno, gereja yang kolot. Perempuannya kalau ibadah pakai kerudung, ya laki-lakinya pakai jubah-jubah hitam-hitam, terus pakai gambar-gambar ikon yang kelihatan kuno, dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah belajar, setelah mengetahui kebenarannya, ternyata ortodoks bukan bicara mengenai gereja yang kuno atau gereja yang kolot, melainkan ajaran yang murni. Bapak Ibu, ketika orang berkata ortodoks itu gereja yang kuno, gereja yang kolot, gereja yang tidak mengikuti perkembangan zaman, saya di situ justru yakin bahwa ternyata gereja ortodoks ini yang benar. Karena apa? Karena kalau gereja ini disebut kolot, tidak mengikuti perkembangan zaman, berarti gereja ini yang mempertahankan dari sejak zamannya para rasul tahun 33 itu sampai sekarang. Bukan gereja modernisasi yang mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya gereja ortodoks juga mengikuti kok perkembangan zaman. Contohnya apa? Gedung-gedung gereja pakai listrik, kan perkembangan zaman Bapak Ibu. Pakai AC, ya itu juga perkembangan zaman. Tetapi yang tidak berubah dari gereja ortodoks adalah akidah, ajarannya. Kalau masalah gedung, tentu kita mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ada di dalam gereja ortodoks, mari kita menghidupi iman Kristen ortodoks ini sesuai dengan apa yang para rasul ajarkan dan beritakan. Baik Bapak Ibu, hari Minggu ini adalah minggu kedua. Minggu kedua dari masa puasa agung Prapaskah, yang disebut dalam gereja ortodoks sebagai Minggu Gregorius Palamas. Hari ini kita memperingati Jana Suci atau Santo Gregorius Palamas, Uskup Agung Tesalonika. Ya, di sini ada jemaat kita namanya Pak Gregorius Palamas Albertus Sugio Pranoto. Sugiarto, ya, alias Pak Tono. Nah, Pak Tono ini punya nama baptis Gregorius Palamas. Nah, hari ini adalah hari nama dari Pak Tono. Nanti di akhir ibadah kita bisa mengucapkan selamat hari nama. Kalau di gereja ortodoks kita ada peringatan-peringatan seperti itu Bapak Ibu. Yang diperingati sebenarnya bukan hari ulang tahun kelahiran jasmani kita, melainkan yang diperingati ketika di dalam gereja ortodoks adalah hari nama, ya, name day. Hari nama dari Jana Suci yang kita pakai namanya untuk baptisan kita. Karena baptisan itu adalah lahir baru, kelahiran kembali, dan yang diperingati ulang tahunnya adalah kelahiran baru itu, baptisan itu, yaitu hari nama. Ketika kita memperingati nama dari Jana Suci yang kita pakai. Nah, di hari Minggu kedua masa puasa agung Prapaskah ini Bapak Ibu, umat Kristen Ortodoks berpuasa selama 40 hari sebelum Paskah, dan kita sudah menjalani selama 14 hari. Semoga minggu-minggu ke depan kita tetap bertahan, ya, sampai nanti hari Paskah. Masih ada kurang lebih 3 minggu, kalau tidak salah 3 minggu atau 4 minggu ke depan sampai Minggu Palma, ya, yang akan kita lewati. Nah, hari ini pembacaan kita di hari Minggu kedua masa puasa terambil dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Kita mendengar kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan, yang mana orang lumpuh ini karena Yesus ada di dalam rumah seperti tempat ini, dan saking penuhnya sampai meluber keluar, orang lumpuh ini digotong oleh teman-temannya, 4 orang temannya di atas tilam, dan tidak bisa masuk ke dalam rumah karena saking penuhnya, saking sesaknya. Kemudian 4 temannya ini punya ide untuk naik ke atap, plafonnya dibongkar, ya, atapnya dibongkar,
dan tepat di depan Yesus diturunkan dengan tali orang lumpuh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, laki-laki yang lumpuh ini terhalang. Sebenarnya dia ingin datang kepada Yesus, tujuannya untuk disembuhkan, tetapi dia terhalang. Ya, dia terhalang oleh apa? Oleh kerumunan orang banyak. Nah, Bapak Ibu, kerumunan orang banyak ini bicara soal halangan, soal kendala, soal rintangan di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita menghidupi perjalanan spiritual Kristen kita, akan ada selalu yang namanya kerumunan orang banyak di depan kita. Kita ingin mencapai Yesus, akan tetapi kerumunan orang ini menghalangi kita. Dan kerumunan ini adalah rintangan, kendala, dan halangan di dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan orang lumpuh ini sendiri, apakah orang lumpuh ini dapat mencapai Yesus? Tidak bisa. Nah, orang lumpuh ini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dengan kekuatannya sendiri tidak bisa sampai kepada Yesus. Bagaimana dengan bantuan 4 orang temannya? Apakah orang lumpuh ini bisa mencapai Yesus dengan menerobos kerumunan atau halangan itu? Ternyata tidak bisa juga. Ya. Jadi dengan kekuatannya sendiri tidak bisa, dibantu dengan teman-temannya yang lain juga sama, tidak bisa. Akhirnya apa? Bisa mencapai Yesus lewat naik ke atap. Bapak Ibu, analogi bicara soal naik ke atap itu adalah bicara soal kehidupan Kristen yang terus naik dan melihat ke atas. Apa artinya melihat ke atas? Artinya adalah melihat hal-hal yang rohani, memikirkan hal-hal yang rohani, tidak memikirkan hal-hal yang jasmani atau duniawi yang ada di depan mata. Apa yang ada di depan mata? Rintangan, halangan, keramaian orang banyak. Itu membuat kita tidak dapat mencapai Yesus. Akan tetapi ketika orang-orang ini melihat ke atas, wah, kita harus lewat atap. Nah, ini bicara mengenai melihat visi atau hal-hal rohani. Rasul suci Paulus mengatakan, pikirkanlah hal-hal yang rohani. Ya, perkataan yang sedap didengar. Itu hal-hal yang rohani, hal-hal yang murni, sehingga kita dapat mencapai Yesus. Bapak Ibu, orang banyak yang ada di depan kita yang menghalangi kita untuk mencapai Yesus itu bicara mengenai berbagai pergumulan, berbagai masalah, berbagai jenis keributan dan kegaduhan. Bayangkan kalau ada banyak orang, Bapak Ibu, entah di pasar, entah di terminal, entah di stasiun. Pokoknya kerumunan orang banyak. Apa yang akan kita rasakan? Kita akan merasa mungkin panas, sumuk, kita merasa gelisah, tidak nyaman, kita mendengar banyak suara ribut, ya, gaduh. Kita mungkin berdesak-desakan, senggol-senggolan, sangat-sangat tidak nyaman. Ya Bapak Ibu, itulah juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini banyak rintangan, banyak suara-suara, banyak senggol-senggolan, banyak sekali hal-hal buruk, ya, yang pelik, hal yang membuat kita stres, hal yang membuat kita tertekan, membuat hati kita keras dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali. Dan Bapak Ibu, kalau kita fokus ke situ, maka kita hanya mendapati diri kita terbaring di dalam kelumpuhan rohani. Orang lumpuh ini juga bicara soal kita. Lumpuh tidak hanya lumpuh jasmani, tetapi juga lumpuh secara rohani. Ketika kita lumpuh secara rohani, kita tidak dapat berjalan bertemu dengan Yesus. Kita terhambat oleh rintangan, sakit hati, kita mendapatkan kekacauan, ya, hiruk pikuk masalah, entah masalah di keluarga, entah masalah di pekerjaan, entah masalah dengan teman-teman. Banyak sekali masalah di dunia ini. Betul kan Bapak Ibu? Orang hidup itu banyak masalah, banyak pergumulan.
Dan pergumulan-pergumulan ini adalah kerumunan orang banyak yang menghalangi kita untuk bisa mencapai Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan oleh para bapak gereja mengenai hal ini? Menurut ajaran para bapak gereja, Bapak Ibu, jika kita tidak dicobai oleh iblis, maka kita tidak akan selamat. Maksudnya apa? Apakah ketika kita mengikut Yesus maka kita lepas dari segala pencobaan? Tidak. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang aman-aman wae, santai-santai saja, mulus-mulus lurus. Tetapi Kristus menjanjikan penyertaan. Bapak gereja mengajarkan, kalau kamu tidak dicobai iblis, maka sesungguhnya kamu tidak dapat selamat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya ialah, kalau kehidupan kita secara Kristen ini damai-damai saja, penuh berkat, sejahtera, sukacita, nyaman, saudara, waspadalah. Takutlah di situ. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata Tuhan tidak sedang bersama dengan kita. Justru ketika kita hendak datang kepada Yesus, iblis akan berusaha sedemikian rupa menggagalkan tujuan iman kita. Makanya, kalau dalam kondisi sekarang ini kita mengalami kesesakan, ya, komunitas kita khususnya keluarga kita pindah-pindah tempat beribadah, ya, belum punya tempat yang baik, tempat yang permanen. Ini suatu kesesakan buat kita, suatu hal yang tidak nyaman. Bersyukurlah Bapak Ibu. Artinya Tuhan ada di pihak kita. Justru melalui semua ini, melalui segala cobaan, rintangan apapun yang ada dalam hidup kita dan hidup keluarga komunitas Jana Suci Petrus Semarang ini, itu berarti Tuhan ada beserta kita. Iblis begitu menggoncang kita supaya kita bubar, supaya kita tercerai-berai. Itu tujuan iblis. Kerumunan orang banyak. Dan kita adalah orang-orang yang ingin datang mendekat kepada Tuhan. Iblis akan merintangi itu. Apapun akan dia pakai, cara apapun akan dia gunakan, supaya kita hopeless, supaya kita putus asa, supaya kita tidak berharap, supaya kita mati imannya. Bapak Ibu sadarlah, bersyukurlah atas semua yang kita jalani, penyertaan Tuhan tetap ada. Dan itu adalah tanda bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Inilah iman para bapak gereja. Lihatlah para bapak gereja, lihatlah orang-orang Kristen, para leluhur kita sebelumnya. Betapa mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi, kita masih jauh lebih baik daripada mereka Bapak Ibu. Dan lihatlah kualitas iman mereka. Mereka zaman penganiayaan, Kristen mula-mula melahirkan para jana suci, melahirkan para martir, melahirkan iman yang tangguh kepada Tuhan. Mari, saat ini juga kita pakai, kita contoh iman mereka. Kita hanya belum punya tempat yang baik untuk beribadah. Jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Justru lewat itulah iman kita harus makin teguh. Sama seperti iman para martir, sama seperti iman para bapak gereja. Mereka pun beribadah di kuburan-kuburan, di katakombe-katakombe. Mereka belum punya tempat yang baik untuk beribadah, tetapi iman mereka tangguh luar biasa. Nah, firman pada pagi hari ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Bagaimana cara kita menang atas kerumunan orang banyak itu? Bagaimana sih caranya kita bisa melewati kerumunan orang banyak itu atau halangan, rintangan yang iblis berikan di depan kita? Caranya gimana? Naik ke atap. Maksudnya apa naik ke atap? Untuk kita bisa naik itu perlu apa? Usaha. Ya, perlu usaha, perlu effort untuk bisa naik. Gagasan para bidat di luar sana mengatakan bahwa hidup Kristen itu harusnya hidup yang penuh berkat, damai sejahtera, tidak perlu berjuang kalau sudah jadi Kristen. Wong Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita kok.
Hidup Kristen itu hidup tanpa perjuangan. Udah, wong Tuhan sudah menyelamatkan kita kok. Sekali selamat tetap selamat. Akhirnya membuat iman kita ini lemah. Wah, kita santai-santai saja. Tetapi Bapak Ibu, ternyata di dalam iman Kristen Ortodoks kita perlu usaha. Kita perlu kerja keras untuk kita bisa mencapai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kerja keras itu dibutuhkan di pihak kita. Usaha kita untuk mendorong kerumunan itu, usaha kita untuk naik ke atap itu perlu kekuatan, Bapak Ibu. Kalau kita lemes, kita mendorong kerumunan ya enggak mampu. Ya kan? Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Kita hanya akan terbentur dan putus asa. Akan tetapi, lihatlah ke atas kepada Tuhan. Naik ke atas, membuka tingkap-tingkap langit supaya orang lumpuh itu bisa diturunkan. Artinya apa? Membuka pikiran-pikiran kita, membuka jendela-jendela pikiran kita dari hal-hal jasmani kepada hal-hal yang murni, kepada hal-hal yang rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, caranya gimana? Membuka pikiran-pikiran kita. Di dalam gereja kita punya jam-jam sembahyang. Ada 3 kali atau 7 kali. Di dalam gereja kita punya tradisi suci. Baik kitab suci, baik tulisan-tulisan para bapak gereja, juga wejangan-wejangan dari para romo. Itu semua adalah firman. Dan itu semua adalah perkataan-perkataan yang baik, yang bisa untuk membangun dan membuka wawasan kita. Ketika kita lemah, ketika kita putus asa, kita baca kitab suci, memberi kekuatan dalam hidup kita. Karena ini adalah pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata di ayat yang kelima ketika dia melihat orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa Tuhan tidak berkata, "Hai anakku, bangkit dan berjalanlah"? Kenapa dosanya yang harus diampuni? Bapak Ibu, dosa di dalam gereja adalah penyebab utama dari segala jenis penyakit di dalam kehidupan kita. Jasmani maupun khususnya penyakit jiwa atau rohani kita. Itu karena dosa. Dan disinilah Tuhan menyembuhkan apa yang menjadi kebutuhan paling mendesak dalam diri orang lumpuh itu. Yang paling mendesak dalam diri orang lumpuh itu bukan sakit lumpuhnya, tetapi dosanya itu. Akarnya ini loh yang harus disembuhkan. Makanya Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika dosanya diampuni, baru sakitnya sembuh. Yang lumpuh bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lautan sudah menguji kapten kapal ya yang tangguh. Bahkan atlet apapun, mungkin atlet tinju dan lain sebagainya, membuktikan dirinya tangguh di arena pertandingan. Kemudian seorang jenderal perang itu diuji melalui medan peperangan. Bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen? Seorang Kristen itu diuji melalui pencobaan. Allah tidak pernah mencobai, tetapi Allah menguji. Yang mencobai adalah iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kerumunan yang sekarang ada di depan kita, yang sedang kita rasakan segala jenis kesesakan, segala jenis hiruk pikuk kegaduhan, mari kita naik ke atap. Kita datang mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, iblis tidak suka, Bapak Ibu. Dan iblis akan terus menyerang, mengganggu kita supaya kita lemah. Mari pagi hari ini pesan Tuhan adalah jangan pernah menyerah, karena Tuhan ingin menolong kita. Tuhan rindu kita datang kepadanya. Tuhan rindu menyembuhkan kelumpuhan rohani kita. Tetapi usaha diperlukan dari pihak kita. Kita jangan duduk diam saja, tenang-tenang saja, tetapi kita perlu usaha. Usahanya apa? Lewat doa-doa kita, pembacaan kitab suci, tulisan-tulisan suci, penyembahan kita kepada Tuhan. Itu usaha, doa dan puasa, apalagi di masa puasa ini.
Ini adalah usaha kita. Dan Tuhan akan menghargai itu, Bapak Ibu. Tuhan akan pada waktunya menyembuhkan kita, memberi kepada kita kelegaan, memberi kepada kita kesembuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada kita, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kita bisa mengatasi segala rintangan, mengangkat segala beban hidup kita, berjalan melewati kerumunan yang ada di depan kita. Kiranya melalui permohonan doa dari ibunya yang suci Sang Theotokos beserta para kudus, kiranya memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sampai nanti Tuhan memberi kepada kita kelegaan dan kesembuhan dalam komunitas kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.